warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Tahukah kalian tentang pantun? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh beberapa aturan tertentu. Pantun berasal dari kata pantuntun, yang berarti penuntun. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah terdiri dari satu bait atau sama dengan 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun bersajak silang AB AB atau AA AA. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Nah, di sini sudah ada contoh mengenai pantun. Menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Bekerja samalah dengan sesama agar pekerjaan cepat selesai. Tadi Bapak sudah menyebutkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Coba kita hitung. Itu ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Coba kalian perhatikan baris pertama pada pantun ini. Di situ ada berapa? Ya, kita hitung sama-sama. Menanam bunga bersama mama. Ya, berarti di situ ada 10 suku kata. Jadi kesimpulannya, tiap baris pada sebuah pantun tidak boleh kurang dari 8 suku kata, juga tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Oke, ciri-ciri selanjutnya, baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Apa sih yang disebut dengan sampiran? Sampiran itu sebenarnya bagian pembuka atau pengantar pada sebuah pantun. Sampiran ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi. Dia fungsinya hanya sebagai pembuka atau pengantar pantun. Sedangkan isi adalah makna utama pada sebuah pantun yang berisi tentang pesan-pesan. Jadi itu ya anak-anak, ciri-ciri pantun. Kemudian ciri-ciri pantun yang selanjutnya adalah bersajak AB-AB atau AA-AA. Nah, di situ ada 2 jenis pantun yang mempunyai sajak yang berbeda. Kita bahas pantun yang pertama dulu. Makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor gas. Betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernapas dengan bebas. Kalau kalian perhatikan, pantun itu baris pertama dengan baris ketiga itu bunyinya sama-sama berakhiran ur. Sedangkan baris kedua dan baris keempat itu sama-sama berakhiran as. Jadi inilah yang dinamakan dengan pantun bersajak AB-AB.
Kemudian pantun yang bersajak AAAA. Bedanya apa? Coba kita lihat. Bunga-bunga tumbuh bersemi. Rupanya ini musim semi. Jangan kamu duduk sendiri, ikut saja bersama kami. Kalau kalian perhatikan, pantun yang kedua ini, tiap akhir baris itu berakhiran I semua. Baris pertama dan baris ketiga itu berakhiran I, bersemi dan sendiri. Baris kedua dan baris keempat itu juga sama berakhiran I, semi dan kami. Jadi kesimpulannya, pantun dengan sajak AAAA itu adalah bunyi akhir atau kesamaan bunyi akhir dari tiap baris itu bunyinya sama. Dalam pantun yang kedua ini bunyinya I semua. Nah, itulah yang disebut dengan pantun dengan sajak AAAA. Begitu ya anak-anak cara membedakan pantun bersajak AAAA dan AB. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua ada pantun orang muda, dan yang ketiga ada pantun orang tua. Selanjutnya, jenis-jenis pantun berdasarkan isi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua ada pantun jenaka, yang ketiga ada pantun teka-teki, dan yang keempat ada pantun kiasan. Coba sekarang kita bahas satu-satu ya mengenai pantun, jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Tadi yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak itu sebenarnya pantun yang isinya tentang dunia anak-anak atau masa anak-anak. Contohnya, dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan, hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis pantun yang berisi tentang dunia anak-anak. Selanjutnya adalah pantun orang muda. Pantun orang muda ini adalah pantun yang isinya terkait dengan dunia orang muda atau remaja ya. Coba kita lihat contohnya. Ke rumah paman pergi bertamu, tidak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Nah, itu pantun orang muda. Nah, sekarang yang terakhir pantun orang tua. Pantun orang tua ini sebenarnya isinya tentang nasihat-nasihat agama, adat istiadat, dan seterusnya. Mari kita lihat contohnya ya. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Nah, itu tadi adalah 3 contoh pantun, jenis pantun berdasarkan usia. Sekarang selanjutnya adalah jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama ada pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat itu pantun yang berisi tentang nasihat agar orang selalu berbuat kebaikan. Contohnya, mawar merah sungguh memesona, indah dilihat di ruang tamu, hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Nah, itu contoh pantun nasihat. Sekarang yang kedua, pantun jenaka. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa itu pantun jenaka? Ya, pantun jenaka adalah pantun yang bersifat humor atau isinya itu tentang sesuatu yang lucu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur. Coba kita lihat contohnya ya. Pergi wisata ke kota Palu, oleh-olehnya berupa barang antik. Muka merah menahan malu, melihat baju dipakai terbalik. Nah, itu contoh pantun jenaka. Selanjutnya adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki apa isinya? Ya, isinya adalah tentang teka-teki atau pertanyaan. Pantun ini sebenarnya membutuhkan jawaban, karena isi dari pantun ini adalah pertanyaan.
Mari kita lihat contohnya ya. Lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tak tanduk di hidung? Kalau kalian merasa pintar, coba cari jawabannya ya. Kenapa ini disebut pantun teka-teki? Karena kalau kalian fokus pada isi pantun ini, yaitu tentang teka-teki yang harus kita pecahkan. Apa sih teka-teki yang harus kita pecahkan? Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduk di hidung? Apa jawabannya? Ya, benar, badak. Nah, sekarang kita akan buat pantun dengan kata badak. Adik kecil memakan jagung. Jagung dilempar, berteriak. Hewan apa tanduk di hidung? Jawabannya adalah badak. Nah, itulah kira-kira anak-anak mengenai pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi tentang teka-teki yang memerlukan jawaban. Seperti halnya kalau kita main tebak-tebakan, jadi kita harus mencari jawabannya. Bedanya kalau tebak-tebakan bisa langsung kita jawab, sedangkan pantun itu harus menggunakan pantun ulang, jadi berbalas-balasan dengan pantun. Selanjutnya adalah yang terakhir, pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini sebenarnya pantun yang isinya tentang perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang sifatnya itu tersirat. Tersirat itu artinya tersembunyi, jadi maksudnya tidak terlihat di dalam teks itu. Coba kita lihat contohnya ya. Pergi ke Cina mencari ilmu, menggapai cita hingga ke bulan. Tak ada yang bisa membalas kasihmu karena tak habis diukur jalan. Kenapa ini disebut pantun kiasan? Karena fokus dari isi dari pantun ini adalah tentang pengibaratan atau pengkiasan. Kok bisa? Coba kita lihat isi dari pantun ini. Tak ada yang bisa membalas kasihmu. Kasih itu sebenarnya tidak akan pernah terbalaskan oleh apapun, termasuk kasih yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ibaratnya seperti jalan yang tak akan pernah habis diukur. Nah, itu kira-kira jenis pantun kiasan. Jadi kalau kalian menemukan pantun yang isinya itu tentang pengibaratan atau pengkiasan, itu disebut pantun kiasan. Kenapa? Karena maknanya tidak bisa kita lihat secara langsung, harus kita pahami terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebagai sebuah kesimpulan, mari kita ulas pantun berikut ini ya. Berdasarkan ciri-cirinya, ini kira-kira jenis pantun apa ya? Tadi yang Bapak jelaskan di awal, ABAB atau AAAA. Coba kalian cari tahu dulu. Ya, berdasarkan ciri-cirinya, ini adalah jenis pantun ABAB. Kalian bisa lihat dari bunyi tiap akhir baris ya. Kemudian berdasarkan usia, ini kira-kira jenis pantun apa? Anak-anak, orang muda, atau orang tua? Coba kita fokus ke isinya. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Ya, ini berdasarkan usia, ini termasuk pantun orang muda atau pantun remaja, karena sudah ketahuan ada kata-kata anak muda yang disuruh menuntut ilmu atau belajar demi masa depannya. Dan yang terakhir, berdasarkan isi, ini kira-kira jenis pantun apa ya? Nasihat, jenaka, teka-teki, atau pantun kiasan. Ya,
ini berdasarkan isi adalah jenis pantun nasihat. Karena kalau ini disebut pantun teka-teki tidak tepat, karena pantun teka-teki harus membutuhkan jawaban, sedangkan di sini tidak ada pertanyaan. Kalau ini disebut pantun jenaka juga tidak tepat, karena pantun ini sifatnya tidak humor atau tidak lucu. Kalau misalnya ini disebut pantun kiasan juga tidak tepat, karena ini pantun sifatnya maknanya sudah terlihat jelas, tidak tersembunyi, sedangkan kiasan itu maknanya tidak bisa diketahui secara langsung. Berarti jenis pantun ini adalah pantun nasihat. Begitu ya anak-anak, pembahasan pantun kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih.